Bak getanyo kali gepedu rahmat li Allah. Ta gepuruh getanyo dalam golongan orang mukmin. Na rencana li getanyo untuk mendapati tambahan daripada rahmat selanjutnya. Nah, menyenap perle merempuk tambahan daripada rahmat Allah, maka bersungguh-sungguh buat amal kebajikan. Kemukmin karo na perle tambahan lab, nya perle tambahan, maka bungut tamah li getanyo beramal. Semakin le tak buat amal kebajikan, maka semakin raya pula limpahan rahmat Allah tu katanya. Semakin dit le katanya buat kebaikan, semakin dit pula limpahan rahmat. Sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari sama-sama sembari katanya niat-niat iqaf dan lanjutkan pengajian kedanyo kitab Tanbihul Ghafilin halaman 28 kaitan dengan masalah bab berharap rahmat Allah Ta'ala. Artinya putus asa kedanyo kepada rahmat Allah, putra rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yarja min rahmatillahi ta'ala. Ini bab sesuatu yang berharap ia daripada rahmat Allah. Qala akhbaradal Khalil bin Ahmad qala anba'ana ibnu Mu'ad al-Malini qala haddasanal Husain al-Maruzi hingga kepada Sa'id bin Musayyab anna Abu Hurairah, bahwa sungguh Abu Hurairah qala berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan akan rahmatnya berjumlah 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'an, maka mengekang ianya Allah di sisinya akan 99 bagian. Wa anzala ilal ardi juz'a wahidah, dan menurunkan ianya Allah ke bumi akan bagian yang satu. Fihi yatarahamul khalqu hatta innal farsa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyatan an tusibahu, yang sabit padanya satu bagian itu berkasih sayanglah segala makhluk, sehingga sesungguhnya kuda itu sungguh mengangkat ia akan kakinya daripada anaknya karena khawatir akan bahwa terinjak ianya anak, terinjak ianya kaki akannya anak. Yang pada hakikatnya kasih sayang Allah tidak terbatas. Nah, terbatas kasih sayang Allah anak. Temali Nabi kasih sayang Allah sirtuh nyan hanya untuk memberikan pemahaman. Gebatasi dengan 100% yang mudah kita pahami. Sebenarnya tiada terbatas. Karena jumlah yang terbesar persentase kata sertu. Maka kasih sayang Allah tidak terbatas.
Pegah li Rasulullah 100% si kurung puluh si kurung persen nyan mantengna ba'drawan li Allah hana neputren kena udunya. Yang neputren kena udunya kasih sayang Allah cuma 1% saja. Walau 1% tapi mencakup mandum makhluk merasakan kasih sayang Allah. Termasuk kafir. Termasuk kafir. Andai Allah hana memiliki sifat kasih sayang, sungguh kafir hana merupakan rezeki itu. Karena Allah kasih sayang walau ke ahli maksiat, walau ke si kafir, tetap Nabi makanan, tetap Nabi kesehatan, tetap Nabi kenikmatan. Yang sabar sangat sehingga teruk bak binatang naga pedu rasa kasih sayang oleh Allah. Beile tak pegah guda asaya nagepi kasih sayang. Sehingga bak wate asaya ikalan anak tengah nyan ibeun aki bek mendibluhan. Teruk bak asaya na rasa kasih sayang. Kemudian Allah bersabda ianya Rasulullah, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sesungguhnya milik bagi Allah itu 100 rahmah, ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunia, dan memberi ianya Allah bahagian daripadanya 100 akan satu rahmat kepada ahli dunia. Yang geple kena udunya kepada seluruh makhluk lan batat kaya batet truk bak getanya manusia yang adalah serpihan daripada satu rahmat Allah. Tetapi nepegahnya Nabi fawasa'atuhum ila ajalihim, maka mencukupi ianya satu rahmat akan mereka hingga datang ajal mereka. Ngan saboh rahmatnya kasih kamu madah selama getanyo hinolam dunia. Ngan saboh rahmatnya getanyo makasih sayang. Bahkan kasih sayang getanyo sesama manusia terbatas karena rahmat yang nambah getanyo terbatas. Sehingga kena itu biar narin tak sayang tapi nabatah. Menyelagannya buat hai tak sayang. Berarti ada batasan. Karena memang kasih sayang bagitannya kasih sayang terbatas. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah qabadha tilka rahmati yaumal qiyamah, akan mencabut kembali ianya Allah akan demikian rahmat pada hari kiamat. Yang kena pedu dalam hati-hati manusia bak seluruh binatang untuk orang kiamat gecok balik. Yang 1% kageruah kena dalam dunia gecok balik urang kiamat dia. Oh wate kagecok balik urang kiamat, makanya di padang mahsyar hanali manusia memiliki rasa kasih sayang. Sehingga anu hanali kasih sayang ke Yahya hanali kana gepenan nafsi hanali kasih sayang ini. Maka bila mana anak gepetamong dalam neraka, dia itu berilah, ya Allah long hanun tim tamong. Bahkan ayah long hana pernah gayu walon sembahyang. Ayah long hana pernah gayu walon puasa, maka cok 2 tahun silong culok dalam neraka. Anali kasih sayang ini kagak cabut balik oleh Allah Taala. Fa yadhammuha ila 99, maka mencampur ianya Allah akan rahmat itu kepada 99. Fa yakmiluha mi'atu rahmatin, maka melengkapi akannya 99 oleh 100 rahmat. Hagujo untuk orang akhirat li auliyaihi, kepada kekasih-kekasihnya Allah, wa ahli ta'atihi, dan kepada ahli ibadahnya. Maka 100% rahmat Allah di akhirat untuk akan nabi li Allah. Yang pertama kepada para kekasihnya, para aulia-aulianya, para rasul-rasulnya, dan kepada orang-orang yang berbuat taat selama hidup dalam dunia. Mudum sabah nyodok nikmat tau hidup dalam dunia. Padahal sabah tak ada geplek.
Pakiban ke di akhirat yang sertuh penuh untuk akan Allah curahkan. Makanya berapa banyak nikmat Allah dalam surga tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Itu bayang dulu. Maka menyemantang tabayang. Waktu ke pegah kerung tabayang lagi tanya lagi kerung bateli. Nama God punya kerung bateli. Apalagi menyerta bayang lagi kerung simpo si utan tu minai dalam. Nama God kon ko laganya. Itu hanya sebatas gambaran. Yang asli pakiban tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Itu bayang. Qala al-faqih, berkatalah Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi radhiyallahu anhu, qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah menjelaskan oleh baginda Nabi, putra nepegah li baginda Nabi, lil mu'minina minar rahmati, sabit bagi segala orang mukmin itu mendapatkan rahmat Allah. Seluruh mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat, luput daripada kasih sayang Allah. Maka karenanya liyuhammidullaha ala ma akramahum bihim min rahmatih, hendak memuji mereka akan Allah di atas yang telah memuliakan ianya Allah akan mereka dengan ma tersebut, panemannya daripada rahmatnya, sehingga legetannya lam tiwate bertapujo Allah, karena dengan karunia-Nya Allah getanya roh dalam golongan mukmin, menyekan dengan karunia han roh getanya dalam golongan roh mukmin. Karena mukmin dan kafir itu bukan pilihan. Sama lagi inang ngenagam itu bukan pilihan, semata-mata karunia Allah. Menyegenuti getanya dalam kafir han mukmin, menyegenuti getanya dalam mukmin han kafir, itu bukan hasil usaha. Maka karunia wa yashkuruhu, dan hendak bersyukur ia akannya Allah. Bermakna syukur ucap lewat lidah alhamdulillah, wujudkan lewat anggota segala nikmat yang diberikan Allah, pertempatkan bak tempat yang disenangi oleh Allah. Gebi nikmat sehat, kedua bak tempat yang disenang oleh Allah. Gebi nikmat harta, ilmunya dan sebagainya, yang baru makna syukur. Maka syukurkan semata-mata asalkan merupakan nikmat, alhamdulillah, kan menang. Jadi lidah pun mengucapkan pujian, anggota pun senantiasa bergerak bak tempat yang disenangi oleh Allah. Yang baru kira dengan syukur. Wa ya'malu amalan salihah, dan beramal mereka akan amal yang saleh. Maka di antara tanda legetannya tasyukuri nikmat Allah itulah puput amal kebajikan kepada Allah Ta'ala. Karena apa kan? Li'anna man yarju rahmatahu fa innahu ya'malu wa yajtahidu likayanala min rahmatih. Karena bahwa sungguh orang yang berharap mereka akan rahmatnya Allah, maka sesungguhnya beramal mereka dan bersungguh-sungguh mereka supaya bahwa mencapai mereka daripada rahmatnya Allah. Bagetannya kalau kepudu rahmat dari Allah, gepuruh getannya dalam golongan orang mukmin. Nah rencana legetannya untuk mendapati tambahan daripada rahmat selanjutnya. Nah, menyenap boleh memerempuk tambahan daripada rahmat Allah, maka bersungguh-sungguh pubut amal kebajikan. Kemukmin karo na perlu tambahan lab, nya perlu tambahan, maka bungutamah legetannya beramal. Semakin le tak buat amal kebajikan, maka semakin raya pula limpahan rahmat Allah tu katanya. Semakin dit le katanya buat kebaikan, semakin dit pula limpahan rahmat. Ya. Karena pegali Rasulullah li anna Allah Ta'ala, karena bahwa sungguh Allah Ta'ala qala, berfirman ia, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Ngansau yang tahu rahmat Allah, itulah orang kubur kebajikan.
Semakin lu tak buat kebaikan, semakin tercurahkan rahmat Allah. Semakin lu, semakin tercurahkan rahmat Allah. Maka di antara tanda-tanda orang yang merempok limpahan rahmat, sering mendapatkan ujian. Sering mendapatkan ujian. Kon bala, kon musibah, tapi ujian. Walaupun bentuk ujian tersebut lahir pada pandangan mata musibah, tapi bagi mereka ahli kebaikan yang kan musibah, kan malapetaka, kan balanya ujian. Karena kena angkat derajat kedudukan gaknya oleh Allah. Kalau lo ujian pertama ka, berarti ka ikhlas. Gutamah ngujian la ilmnya ilmlah. Gutamah ngujian la ilmnya ilmlah. Maka di antara orang-orang yang telah mendapatkan limpahan rahmat dengan berbagai macam ujian kita merasa hal ini. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirmanlah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf. Karena faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan, kan surah Kahfi, falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, surat Kahfi ayat 110, surah Kahfi. Maka Allah mengingatkan siapa saja yang ada iaitu berharap untuk mencapai rahmat Allah, berharap berjumpa dengan Allah, niscaya maka hendak beramal ia akan amal yang saleh, wala yusyrik, dan tidak dia sekutukan dengan ibadahnya akan sesuatu yang lain. Nah, rencana lagi tanya bermerempak sampai dengan rahmat Allah, nah maka buat amal yang saleh. Amal yang saleh na dua. Na hablum minallah, na hablum minan nas. Ni kalat, na vertikal, na horizontal. Kan cuma sembahyang, ya beda pahami cuma sembahyang, puasa kon. Seluruh amal yang menjurus kepada kebaikan yang amal saleh itu, walau buat mekat. Tak mekatnya ngejalan halal. Nya dengan modal halal, nya dengan tujuan ke halal, amal saleh. Walau tak mutuh ke deh, walaupun lam huruf tarik buat ikan di kau hina, amal saleh. Pun tujuan lagi tanya tak kerja urus malam laganya untuk menjaga muruah. Beruh katanya kurang yang laki-laki bagok. Beruh katanya kepada pengemis. Beruh katanya kepada membuat anak katanya terbengkalai hana nafkah permoh dan sebagainya. Istiqnah menjaga maruah, istighfar. Jadi tujuan lagi katanya tak kerjanya untuk menjaga maruah, amal saleh. Tampuh bruh berjalan walaupun hina, tapi lagi katanya jaga maruah. Beruh kurung mudah bagok dengan iruh, karena pernah katanya di sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan yang mana yang terbaik? Dijawab di Rasulullah, itulah pekerjaan yang engkau hasilkan sesuatu dengan tanganmu. Ya, ini cukup kan? Puan marangkap buat yang halia yang terhasilkan dengan jara kedua, iruh dro, nyan buatnya cukup kan? Maka mu putra mudah hanagan. Ya, nakala menjadi pengemis hanagan. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala selanjutnya, wa rahmati wusi'at kullu syai'in. Rahmatku itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Artinya bagi tiap-tiap sesuatu itu mendapatkan bagian daripada rahmatku. Seluruh makhluk ini, mandum makhluk naha kasih sayang Allah, naha. Maka bakwate iblis idinga firman Allah yang laginya seluruh makhluk mendapatkan kasih sayang Allah. Lalu cerita li Ibni Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sungguhnya manakala turun ini ayat wa rahmati wasi'at kullu syai'in, ketika turun ayat rahmatku meliputi segala sesuatu,
tatawwala iblisu alaihi laknat, berlagak sombonglah iblis alaihi laknat, wa qala, ikut iblis buat perti para malaikatnya kalau bukan apa hawakah long hana merupakan rahmat Allah, kalian janji Allah baik, rahmatku mencakup segala sesuatu. Ikutlah iblis, ana syai'un minal asya' long kan roh dalam bagian sesuatu yang disebut oleh Allah, roh long di dalam, ya, yakunuli nasibun min rahmatihi, berarti adalah bagiku itu bagian pula daripada kasih sayang Allah. Rupanya ketika iblis ikut laganya Nasrani dengan Yahudi pihak cendalau, wa tatawwalatil yahudu wan nasara, li Yahudi pun bersembang rolong-long di dalam kala Nasrani pilaganya. Falamma nazala qauluhu ta'ala, lalu turunlah firman Allah selanjutnya. Turun ayat selanjutnya bunyi fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa ya'tuna zakah, aku tetapkan akannya rahmah bagi orang-orang yang takwa mereka dan yang menunaikan mereka akan zakat. Artinya putra, sa'aj'alu rahmati lilladzi yattaquna syirka wa ya'tuna zakata, aku jadikan akan rahmatku kelak di akhirat itulah bagi orang-orang yang takut mereka, yang menghindari mereka akan perbuatan syirik, menunaikan mereka akan zakat. Artinya aku memberikan mereka akan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan bagi orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat kami beriman mereka, yaitu Al-A'raf ayat 156. Ya, watetren ayat tersebut faya isul iblisu min rahmatih, baru iblis bawa tanyan berputus asa, berarti ana rolong dalam, karena iblis termasuk orang yang syirik, ya, termasuk tidak mau beriman dan melakukan perintah yang diperintahkan Allah ketika sujud kepada Adam, gepuruh dalam golongan laknatillah. Maka baru bawa dengan iblis kakak hana rohlong berarti le Yahudi dengan Nasrani mantang ipega. Wa qalatil yahudu wan nasara, wa tetren ayat kedua, kamu kan termasuk orang yang temakut ke pembuat syirik, kamu orang yang tunai zakat, nahnu tattaqi syiraka wa ta'ti zakata wa tu'minu bi ayati, kami adalah orang yang takut kepada syirik, orang yang tunaikan zakat, orang yang beriman dengan ayat Allah, dengan Zabur, dengan Injil. Tsumma nazala qauluhu, geputron ayat lain oleh Allah untuk gepuiem daripada Yahudi dan Nasrani. Ayat alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi, ya, so yang dimaksud oleh Allah menang orang-orang yang temakut kesyirik, yang menunaikan zakat, iaitu mereka-mereka yang mengikuti mereka akan rasul. Dah rasul hinan itulah nabi yang ummi, artinya orang-orang yang membenarkan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bakwatannya Yahudi berarti hana liha illam, karena Yahudi bangtang dengan baginda Nabi. Nasrani juga demikian, karena Nasrani tidak mau beriman dengan baginda Nabi. Sehingga wa baqiyatir rahmatul lil mu'minin khassah, pantaslah kekarlah rahmat Allah di akhirat kelak, itulah khususnya bagi orang-orang mukmin. Hana kurang lain. Jadi 100% rahmat Allah untuk di akhirat. Ketawa kejuk kegetanya orang-orang mukmin. Maka awat tegekeun mukminin termasuk umat-umat rasul awal yang ke awal belinggai segala utus baginda Nabi, ke umat Nabi Musa, ke umat Nabi Isa. Maka bandum-bandum gedanya pasti merupakan rahmat Allah di akhirat. Nyo sebab legetanya bek patah semangat. Mandum merupakan rahmat Allah, mandum merupakan kasih sayang Allah. Sehingga dalam riwayat yang 4 pernah suatu ketika cerita di Abi Sa'id Al-Khudri.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad dakhala rajulul jannata ma amila khairan qattun. Sungguh masuklah seseorang akan syurga padahal tidak pernah beramal kebaikan sekalipun. Untuk urau akhirat na yang tamong syurga urang beriman padahal laudem gak jangan membancut pihana ke puput amal saleh. Membancut pitan. Sumayang hantapu watak. Bila terpegah semayangan puasa ke ucap gila jangan tu perlu akai. Hana selama tepu bibaganya. Membancut kebaikan hana.